Om Swastiastu, Om Awginam Astu Nama Sidam. Puji dan syukur kita haturkan kehadapan Ida yang sawidiwasa, karena atas anugerahnya kita dapat berada di tempat ini dalam keadaan yang baik dan selamat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Dana Punya. Bapak Ibu umat sedharma yang dikasihi Brahman, istilah Dana Punya sudahlah tidak asing lagi bagi kita umat Hindu. Karena sering disebut dalam Dharma Wacana, diperbincangkan dalam Dharma Tula, dan diumumkan pada setiap persembayangan tilem dan purnama mengenai perolehan dana punya. Dana punya terdiri dari dua kata, dana dan punya, di mana dana adalah pemberian dan punya artinya suci, bahagia, indah, dan selamat. Jadi dana punya adalah pemberian yang suci. Dalam agama Hindu, berdana punya hukumnya wajib. Hal ini jelas dalam kitab Atharva Veda 3 sloka 2.4.5 yang menyatakan Satahasta Samahara, Sahasrahasta Samkira, yang artinya, wahai umat manusia, perolehlah kekayaan melalui jalur dharma dengan 100 tanganmu, dan dermahkanlah itu, dana punyahkanlah itu dengan kemurahan hati dengan 1000 tanganmu. Bapak Ibu umat sedharma, berdana punya dapat kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang layak menerima. Ada 4 kelayakan penerima dana punya. Kelayak atau sering disebut dengan catur dana wang daridra. Kelayakan yang pertama yaitu daridra, pemberian dana punya kepada orang-orang yang benar-benar miskin. Akan tetapi zaman sekarang kita perlu berhati-hati, karena banyak orang kaya yang berpura-pura miskin hanya untuk mencari perhatian. Hal ini disebabkan oleh hasrat mereka yang tidak pernah puas dan tidak pernah cukup atas apa yang telah mereka miliki. Yang kedua, tanpa nemu ahara, pemberian dana punya kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak mampu mencari makanan sendiri. Hal ini disebabkan oleh keadaan fisik, sakit, dan lain-lain. Akan tetapi kita juga perlu berhati-hati, karena zaman sekarang banyak orang yang berpura-pura cacat untuk menarik perhatian. Yang ketiga, mare agegong, pemberian dana punya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai kita memberikan dana punya kepada orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Ini sama saja dengan menjerumuskan mereka ke dalam kemanjaan dan kemalasan. Dan yang terakhir, sudah cara pemberian dana punya kepada orang-orang yang berkelakuan baik. Sebab kemanfaatan dari berdana punya kita dilihat dari kelakuan orang yang kita beri. Bapak Ibu umat sedharma, ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari berdana punya. Manfaat yang pertama, kekayaan yang kita peroleh dari jalan dharma dan digunakan untuk tujuan dharma pula, itu tidak akan pernah hilang. Akan tetapi Ida Sang Yang Widiwasa akan menganugerahkan, menambahkan kekayaan kita. Yang kedua, kerja keras kita di dunia tidak akan menjadi sia-sia, akan tetapi sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, berdana punyalah dengan penuh serada dan bakti, maka kita akan memperoleh pahala yang setinggi-tingginya. Yang keempat, berdana punya akan menambahkan kekayaan kita dari pekerjaan dan keahlian kita di dunia.
Yang kelima, kerja keras kita akan sangat dihargai oleh masyarakat. Yang keenam, Ida Sang Yang Widiwasa akan menganugerahkan keabadian, keselamatan bagi orang-orang yang sudah mendermakan atau mendanapuniakan sebagian kekayaan mereka untuk kebaikan bersama. Ada beberapa pedoman yang perlu kita perhatikan dalam berdana punia. Pedoman yang pertama yaitu iksa, tujuan. Jadi kita berdana punia harus memiliki tujuan yang luhur dan yang tulus dari hati bahwa kita ingin membantu, bukan karena keterpaksaan saja. Yang kedua, sakti, kekuatan. Jadi berdana punia harus dilihat dari kemampuan dan kekuatan kita dengan tetap mengedepankan aspek profesional. Yang ketiga, kita juga harus sesuai dengan ikhlas. Kita harus berdana punia harus dengan ikhlas atau lascarya. Yang keempat, nasmita atau pamer. Jadi setelah kita berdana punia, kita tidak perlu lagi pamer atau membangga-banggakan diri bahwa kita selalu dan sudah berdana punia. Bapak Ibu umat sedharma yang dikasihi Brahma, ini adalah beberapa manfaat yang akan kita peroleh dari berdana punia. Serta dana punia dapat disalurkan, diberikan, yang wajib melaksanakan dana punia yaitu yang pertama, para penguasa atau pemerintah. Yang kedua, para pemuka agama dan pemuka masyarakat. Yang ketiga, penyelenggara yatnya atau sangya jamana. Yang keempat, saudagar, baninja, dan usahawan. Yang kelima, orang-orang cerdas cendekiawan. Yang keenam, sewaktu-waktu diwajibkan untuk semua umat berdana punia. Yang ketujuh, para pekerja yang memiliki penghasilan tetap. Dan yang kedelapan, para pegawai atau pekerja yang memiliki penghasilan tinggi. Serta yang berhak menerima dana punia. Yang pertama, para rohaniawan atau nabe. Yang kedua, danggacara, pemangku sulinggi. Yang ketiga, orang-orang miskin. Yang keempat, orang-orang cacat. Yang kelima, orang-orang terkena musibah. Yang keenam, tempat suci atau prahayangan. Yang kedelapan, yang ketujuh, lembaga-lembaga sosial. Yang kedelapan, rumah sakit. Dan yang kesembilan, pasraman atau pendidikan agama. Jadi, kapankah waktu yang tepat untuk kita berdana punia? Dalam Srasa Muscaya Sloka 183 menyatakan, Ayanesu caya datam, sada siti mukesu ca chandra suryo parage, ca wisue, ca tadak sayam. Yang artinya, ini adalah perincian waktu yang baik. Ada yang menyebutnya ketika matahari mulai berkisar ke arah selatan atau utarayana. Ketika matahari mulai berkisar ke arah selatan, utara atau daksyana. Ketika matahari mulai berkisar ke arah katulistiwa atau wiswakala. Pada saat gerhana matahari, pada saat gerhana bulan. Sebuah barang yang didermahkan pada waktu-waktu tersebut bukan alang kepalang pahalanya. Bapak Ibu umat sedharma, secara umum sebenarnya tidak ada batasan waktu untuk kita berdana punia. Kapanpun, dimanapun tidak menjadi masalah. Asalkan sesuai dengan ajaran Dharma, maka kita akan memperoleh pahala. Sebab tujuan dari berdana punia adalah agar kita mencapai jagadita dan moksa, serta apa yang kita peroleh di dunia tidak menjadi sia-sia. Kekayaan adalah titipan Tuhan yang diperoleh dari jalan Dharma dan digunakan untuk tujuan Dharma. Dana punia adalah wujud konkret dari sewanam,
pelayanan terhadap sesama manusia. Karena menawa sewa pelayanan terhadap sesama manusia adalah madawa sewa pelayanan terhadap Tuhan. Bagi yang belum menanam, segeralah mengambil sikap untuk ikut beramai-ramai menanam di kebun Tuhan melalui dana punia. Bapak Ibu umat sedharma, untuk itu mari kita sama-sama memaknai dana punia secara luas sebagai sebuah praktek nyata atau sebagai sebuah dharma atau kewajiban. Kekayaan janganlah simpan di hati. Sepatu yang bagus tempatnya di kaki, bukan di hati. Simpan di hati jadinya tinggi hati. Lihat yang lain punya sepatu baru, jadinya iri hati. Sepatu bagus hilang, jadinya sakit hati. Sakit hati tak terobati, jadinya mati. Kalau sudah mati, kita tinggal menunggu apakah mencapai surga atau neraka. Mumpung masih diberi kehidupan, jangan menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Karena sekecil apapun kebaikan, pasti akan berbuah. Kekayaan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, akan tetapi diukur dari seberapa banyak yang telah kita beri. Karena sesungguhnya kikir tidak akan membuat kita menjadi kaya dan memberi tidak akan membuat kita menjadi miskin. Sekian pesan Dharma dari saya. Om Santi 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 Om.